pagi, siang, sore, atau malam, tergantung Anda melihat video ini. Kali ini kami dari kelompok 1 analisa buku teks sekolah akan membahas tuntas bagaimana konsep analisis buku teks sekolah. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan saya Muhammad Farhan Bismillaka Adi Pratama yang akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Hafiz Putra Aditama, Ulul Absor Abdillah, Priska Diana Salsabila Dia Afriani, Elia Sukma Reziana, dan Nur Asmina Nuswan. Baik, dalam video ini kita akan mengetahui bagaimana hakikat buku teks sekolah yang berisikan tentang definisi, tujuan, dan manfaat buku teks sekolah. Selamat menyaksikan. Ada beberapa jenis buku teks yang kita kenal. Di antaranya, jika pada saat kita duduk di bangku sekolah menengah, kita mengenal istilah buku teks dengan buku pelajaran, buku paket, ataupun buku LKS dan semacamnya. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai definisi dari buku teks. Buku teks yang kita kenal ada berbagai jenisnya dengan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, dari kelompok kami menemukan ada definisi dari 3 para ahli. Yang pertama dari Buckingham yang menerangkan bahwa buku teks adalah sarana belajar yang digunakan sekolah untuk menunjang suatu kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Bacon menjelaskan bahwa buku teks adalah buku yang dirancang khusus dengan cermat oleh para pakar atau ahli untuk membantu para guru dan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Helmquist, buku teks merupakan rekaman pikiran yang rasial yang disusun dengan maksud-maksud dan tujuan tertentu. Sementara itu, buku teks juga diartikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang buku teks pelajaran Pasal 1. Nah, pada di sini dijelaskan bahwa buku teks merupakan buku acuan yang wajib digunakan di dalam suatu lembaga pendidikan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang selanjutnya tujuan. Yang pertama ialah memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, menyediakan materi pembelajaran yang menarik agar peserta didik tidak merasa bosan saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari materi yang baru. Yang keempat, peserta didik tidak perlu mencatat semua materi yang dijelaskan oleh pendidik. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat menyiapkan diri dari rumah dalam rangka mengikuti pelajaran di sekolah keesokan harinya. Selanjutnya adalah manfaat buku teks sekolah. Buku teks sekolah tentunya memiliki manfaat, baik bagi siswa, bagi guru, maupun orang tua. Manfaat buku teks sekolah bagi siswa yang pertama adalah siswa dapat belajar lebih mandiri. Buku teks yang ditulis dengan baik dan sistematis dengan mengikuti kurikulum yang berlaku akan membuat siswa dapat memahami dan mempelajari bahan ajar tanpa harus didampingi oleh guru. 2. Siswa dapat belajar sesuai dengan yang dikehendaki. Buku teks membuat waktu belajar siswa tidak hanya di dalam kelas. Siswa dapat belajar melalui materi yang terdapat dalam buku teks kapanpun dan dimanapun sesuai keinginannya. 3. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan siswa dalam menangkap pelajaran tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya. Bahan ajar yang tertulis dengan baik dapat mengatasi perbedaan kemampuan menyerap pelajaran bagi siswa dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah manfaat buku teks bagi guru. 1. Efisiensi waktu dalam proses pembelajaran. Adanya buku teks yang memuat bahan ajar akan mempersingkat dan memperpendek waktu mengajar guru. Yang kedua, mengubah peran guru menjadi fasilitator. Buku teks membuat guru bukanlah satu-satunya informasi yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Adanya materi ajar dalam buku teks memudahkan guru dalam mengelola proses pembelajaran dengan berbagai macam variasi metode pembelajaran.
Selain bermanfaat bagi guru dan siswa, buku teks juga bermanfaat bagi orang tua atau wali siswa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua dapat mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari oleh anaknya. Bahan ajar yang terdapat di dalam buku teks dapat memberikan informasi kepada orang tua atau wali siswa mengenai materi apa saja yang akan dipelajari oleh anaknya di sekolah. Nah, biasanya orang tua akan menyuruh anaknya untuk belajar terlebih dahulu materi yang akan diberikan guru esok hari. Yang kedua, orang tua dapat mengetahui bagaimana kemampuan anaknya dalam memahami pelajaran. Dengan adanya bahan ajar yang terdapat di dalam buku teks, orang tua dapat memberikan pertanyaan kepada anaknya mengenai materi yang terdapat di dalam buku teks. Yang ketiga, orang tua dapat membantu anaknya dalam belajar mandiri di rumah. Ketika seseorang anak mengalami kesulitan saat belajar di rumah, orang tua dapat melihat terlebih dahulu dan memahami materi yang sudah tersedia di dalam buku teks. Lalu, orang tua dapat memberikan penjelasan kepada anaknya mengenai materi yang ada di dalam buku teks tersebut. Nah, untuk menganalisis sebuah buku teks, pastinya kita membutuhkan indikator bagaimana buku itu dapat dikatakan sebagai buku yang berkualitas. Nah, menurut Greene dan Petty dalam buku tarikan, kriteria buku teks yang berkualitas yakni yang pertama, haruslah menarik minat anak-anak. Mengapa seperti itu? Karena anak-anak dapat belajar dengan semangat dan mau belajar ketika mereka sudah tertarik ke dalam buku teks tersebut, sehingga mereka mau membacanya. Yang kedua, haruslah memberi motivasi dan mampu memotivasi kepada para siswa yang memakainya. Motivasi ini sangat diperlukan ketika siswa itu belajar. Karena apa? Untuk mereka belajar secara berkelanjutan tanpa disuruh dan diperintah, dan belajar secara rajin ketika sudah mendapat motivasi. Yang ketiga, haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya agar tidak bosan dan mudah dimengerti dan juga lebih tertarik untuk dipelajari. Hendaknya di dalam buku teks tersebut dapat diberikan sebuah ilustrasi seperti itu. Yang keempat, dapat menstimulasi merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Dengan membaca buku teks, siswa diharapkan dapat menggunakannya atau mempraktikkan ilmu yang ada di dalam buku teks tersebut dalam aktivitasnya sehari-hari, sehingga ilmu yang didapat ketika membacanya dapat melekat di dalam otak. Terima kasih. Selanjutnya adalah akurat atau akurasi. Akurasi ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kecermatan penyajian, memaparkan hasil penelitian dengan benar, dan tidak salah dalam mengutip pendapat para pakar. Selanjutnya yaitu sesuai atau relevansi. Buku teks yang baik memiliki kesesuaian antara kompetensi yang harus dikuasai dengan cakupan isi, kedalaman pembahasan, dan kompetensi pembaca. Selanjutnya ada komunikatif. Komunikatif di sini adalah buku teks tersebut mudah dicerna pembaca, sistematis, jelas, dan tidak mengandung kesalahan bahasa. Berikutnya ada lengkap dan sistematis. Buku teks yang baik di dalamnya menyebutkan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dan memberikan pengertian manfaat pengusahaan kompetensi itu bagi peserta didik dalam kehidupannya, menyajikan daftar isi, daftar pustaka secara sistematis. Dan yang terakhir adalah terbaca. Sekian presentasi dari video kali ini. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 1 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.